Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang teknologi prosesor di CES 2021. Persaingan sebuah prosesor tidak ada habisnya ya. Dan tentu saja di CES 2021 ini banyak perusahaan yang turut memberikan update tentang prosesor mereka. Dan kali ini kita akan membahas 4 perusahaan yang memberikan update pada prosesor mereka di CES 2021 ini. Perusahaan tersebut adalah Intel, AMD, Nvidia, dan juga yang terakhir adalah Samsung. Ya, Samsung. Samsung memberikan update mengenai prosesor Exynos mereka untuk mobile. Langsung saja kita menuju ke perusahaan pertama, yaitu Intel. Seperti biasa ya, Intel ini tidak memberikan update yang secara signifikan menurut saya. Memang terlihat signifikan, tetapi setelah dibandingkan dengan perusahaan yang lain, nantinya kita akan kebahas di belakangnya. Intel ini tidak memberikan update yang wow gitu. Update pertama dari Intel adalah generasi 11 dari seri H35 di prosesor mereka. Seri H35 ini digadang-gadang untuk laptop ultra portable dengan ketipisan mencapai 16 mm. Nah, mereka sih bilangnya akan menjadi prosesor dengan single thread yang tercepat di kalangan ultra thin laptop tersebut, atau laptop dengan desain yang sangat tipis sekali guys. Katanya sih bisa mencapai 5 GHz speednya. Lalu seri H35 ini bisa digunakan untuk bermain game mencapai 70 frame per second pada settingan 1080p. Dan mereka mengatakan game-game seperti Destiny 2, Valorant, dan League of Legends bisa mencapai 70 frame per second tersebut. Tetapi tentu saja didampingi ya guys dengan GPU eksternal yang ada. Intel mengatakan bahwa prosesor ini digunakan untuk menciptakan keseimbangan sempurna untuk performa gaming dan portabilitas. Lalu setelah itu Intel juga memberikan update untuk versi prosesor bisnis mereka. Mereka memberikan nama Vipro untuk generasi 11 dari prosesor bisnis mereka ini. Nah, fitur apa sih yang mereka tawarkan sehingga mereka berani menggunakan prosesor ini untuk semua laptop yang berorientasi bisnis? Mereka menyematkan Intel Hardware Shield yang katanya sih akan melindungi komputer kalian dari serangan hacker maupun malware. Dan juga mereka memberikan sebuah AI yang akan menghentikan jika prosesor mereka mengetahui bahwa ada serangan ransomware ataupun crypto mining ke dalam komputer kalian. Tentunya mereka juga menyematkan berbagai fitur yang ada di generasi sebelumnya ya guys. Seperti kecepatan yang lebih baik, Intel Iris Xe Graphics, support dengan Wi-Fi 6 dan 6E, dan juga support dengan Thunderbolt 4. Mereka menjanjikan bahwa teknologi Vipro prosesor ini akan muncul pada 60 laptop di tahun 2021 ini guys. Nah, mereka juga memberikan nih update atau preview dari prosesor generasi selanjutnya. Prosesor ini dinamakan Intel Rocket Lake guys. Nah, katanya sih Intel Rocket Lake ini akan 19% lebih cepat dari generasi yang sebelumnya. Dan nantinya Intel Core i9 11900K ini yang dari Intel Rocket Lake ini akan menjadi prosesor tercepat. Tapi Intel tidak memberikan kita detail lebih jelas tentang hal ini guys. Nah, mereka menjanjikan akan muncul pada kuartal pertama pada tahun 2021 ini guys. Nah, mereka juga memberikan update sedikit sekali dari generasi setelah Rocket Lake, yaitu Intel Alder Lake. Preview yang sangat singkat ini guys, mereka hanya memberikan sedikit informasi, yaitu bahwa Intel Alder Lake akan menggunakan beberapa high performance core
dan juga beberapa high efficiency core. Nah, jadinya sih kok lebih seperti mobile chip ya, yang seperti sekarang digunakan oleh Snapdragon, MediaTek, atau Apple A series dan Exynos. Dan Intel Alder Lake ini dibuat dengan versi sempurna dari arsitektur 10 nanometer SuperFin. Nah, itu saja sih yang ditawarkan oleh Intel dari update prosesor mereka di tahun 2021 ini. Tentunya kita masih tahu bahwa kedepannya berarti di tahun 2021 ini Intel masih menggunakan prosesor dengan arsitektur 10 nanometer. Padahal kita tahu sekarang AMD sudah mulai mengejar sampai 5 nanometer. Dan mungkin pada akhir tahun ini AMD akan mencapai 4 nanometer. Dan hal itu tentu akan membuat performa dari AMD menjadi super kencang dan juga super efisien, guys. Kita lanjut saja ya ke pesaingnya, yaitu AMD. Apa sih yang akan ditawarkan oleh AMD untuk mengatasi dari update Intel ini? Nah, uniknya nih satu ya guys, AMD ini sangat pintar untuk mengatasi apa yang diluncurkan oleh Intel. Karena mereka apa? Mereka hanya butuh waktu beberapa jam saja dari pengumuman Intel untuk membalikan berita dan antusias publik kembali ke AMD, guys. Kok bisa? Nah, kita langsung aja bahas apa sih pengumuman yang membuat publik kembali ke AMD. Nah, sebetulnya AMD ini hanya memberikan 2 pengumuman kecil, guys. Tetapi pengumuman yang pertama ini loh yang sangat membuat antusias semua pengguna laptop di seluruh dunia. Menurut saya sendiri ya, pengumuman dari AMD ini kurang greget, guys. Langsung saja ya kita lihat pengumuman apa yang diberikan AMD. Yang pertama adalah AMD Ryzen seri 5000 untuk mobile chip. Ryzen 5000 untuk mobile chip ini akan menuju ke ultra thin laptop juga, guys. Dengan performa yang wow dan juga baterai yang lebih panjang dari generasi sebelumnya, hal ini membuat banyak orang antusias dengan pengumuman dari AMD ini, guys. AMD mengatakan bahwa battery life dari AMD 5000 series ini untuk laptop kira-kira dapat mencapai 17,5 jam, guys, untuk sekali charge. Dan hal ini berarti AMD series 5000 ini dapat bersaing dengan MacBook Air M1 dari Apple, guys. Karena hanya beda tipis lah ya battery life-nya satu sama lain. Sebagai perbandingan, ultra thin laptop pada saat ini memiliki masa hidup ya sekali cas ya kira-kira 10 jam. AMD juga menunjukkan prosesor untuk mobile Ryzen 9 5900HX. Prosesor ini didesain untuk laptop gaming, guys, dan juga dapat menjalankan Horizon Zero Dawn pada setting Full HD 100 plus frame per second. CEO dari AMD sendiri, yaitu Lisa Su, berani mengatakan bahwa laptop gaming terbaik pada tahun 2021 akan disematkan oleh laptop yang memiliki Ryzen 5000HX. Kita tunggu saja, guys, apakah yang dikatakan oleh Lisa Su ini beneran menjadi kenyataan atau tidak ya. Dan prosesor Ryzen 5000 ini akan muncul di laptop pada bulan Februari 2021 ini, guys. Nah, update yang kedua ini yang menurut saya sih kurang greget ya, guys. RDNA 2 GPU akan segera ke laptop. Kita tahulah bahwa konsol PS5 dan juga Xbox Series X menggunakan chip GPU dari AMD untuk menjalankan game-game mereka. Dan pada chip GPU dari konsol tersebut memiliki arsitektur RDNA 2 GPU. Nah, di sini AMD mengatakan bahwa pada tahun ini RDNA 2 GPU akan meluncur ke laptop dan juga PC. Nah, menurut saya update-nya sih yang bagian sini mungkin hanya akan merasa bermakna untuk para gamer. Bagi saya sih tidak begitu greget gitu loh, guys. Dan tentu saja AMD tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang RDNA 2 GPU ini kepada publik sekarang. Nah, cuman butuh 2 informasi ini loh, guys, dari AMD
agar AMD bisa mengalihkan perhatian publik kepada mereka setelah Intel melakukan pengumuman. Karena apa? Ya, 17,5 jamnya itu loh guys. Itu yang sangat bikin orang excited ya. Karena 17,5 jam itu bagi AMD dan juga Intel itu sangat susah untuk diraih. Tetapi AMD dapat mengklaim bahwa sekali cas saja 17,5 jam itu dapat tercapai untuk sebuah laptop. Nah, sekarang setelah kita melihat prosesor dari laptop, maka kita akan beralih ke sebuah prosesor grafis dari Nvidia, guys. Nah, informasi dari Nvidia ini sebetulnya cukup simpel, guys, karena mereka hanya mengatakan bahwa mereka meluncurkan Nvidia GeForce RTX 3060, guys. Dan RTX 3060 ini adalah kelas paling low level di seri 30-nya, guys. RTX 3060 ini memberikan sebuah performa 1080p 60 plus fps untuk sebuah game, guys. Juga memberikan kemampuan ray tracing dan DLSS. Bagi yang belum tahu DLSS itu apa, itu adalah Deep Learning Super Sample, dan pembahasannya akan saya bahas lagi nanti. RTX 3060 ini akan mulai muncul pada bulan Februari 2021 dan juga hanya dihargai 329 USD, guys. Dimana hal ini sangatlah murah sekali untuk performanya dan juga kemampuan ray tracing dan DLSS-nya. Anggapannya ini adalah kartu grafis yang mantap dengan budget rendah. Lalu, Nvidia juga menunjukkan fitur dari RTX 3060 ini, guys. Di antaranya seperti ray tracing, DLSS, dan juga Nvidia Reflex. Untuk ray tracing kita tahu lah ya, ray tracing itu untuk pemantulan cahaya dan juga bayangan pada sebuah game. Lalu, DLSS itu Deep Learning Super Sample, itu adalah di beberapa game yang akan disupport oleh RTX ini, mereka akan memberikan kemampuan AI upscaling yang lebih, sehingga game akan menjadi lebih tajam dan lebih bagus lagi. Lalu yang terakhir adalah Nvidia Reflex. Dan Nvidia Reflex ini adalah fitur terbaru dari RTX 3060 ini. Nvidia Reflex tentu saja akan mengurangi latensi dari game-game kompetitif seperti game first person shooter. Nah, basically itu saja sih guys yang ditawarkan oleh Nvidia. Infonya sangat sedikit dan simple. Nah, yang terakhir adalah prosesor dari mobile, yaitu prosesor dari Samsung. Samsung memberikan prosesor dari mobile mereka, yaitu Samsung Exynos. Mereka menunjukkan bagaimana sih generasi terbaru dari prosesor Exynos mereka ini, dan mereka memberi nama prosesor mereka ini adalah Exynos 2100. Exynos 2100 ini dibuat dengan chipset 5 nanometer, guys. Juga memiliki integrasi dengan 5G modem yang support dengan mmWave dan juga sub 6 GHz. Prosesor ini mengkonsumsi daya 20% lebih efisien daripada pendahulunya. Memiliki 8 core yang terdiri dari 1 Cortex X1, 3 High Performance Cortex A78, dan 4 High Efficiency Cortex A55. Exynos 2100 ini adalah yang pertama menggunakan Cortex X1. Menawarkan 30% performa multicore yang lebih baik dari pendahulunya, 3 core Neural Processing Unit untuk AI-nya, dan GPU-nya menggunakan Mali G78 yang katanya sih 40% lebih cepat dari pendahulunya. Juga memberikan image sensing processor yang baru yang katanya sih dapat menghubungkan 6 sensor kamera secara bersamaan dan langsung memproses 4 sensor kamera secara bersamaan. Juga memberikan image signal processing terbaru dan katanya sih dapat menghubungkan 6 sensor kamera secara bersamaan dan juga mengolah informasi dari 4 sensor kamera secara bersamaan juga. Juga support untuk resolusi 200 megapiksel untuk kameranya. Dan prosesor ini langsung diluncurkan oleh Samsung pada Samsung Galaxy S21. Nah, kira-kira itu sih guys,
update untuk prosesor di tahun 2021 ini. Tentunya masih awal ya. Kita belum tahu apakah di tengah atau di akhir tahun ini akan muncul prosesor terbaru lagi, entah dari AMD atau dari Samsung. Dan juga tentunya Nvidia masih memiliki kartu as ya. Dan tidak lupa juga MediaTek yang dengan prosesor Dimensity-nya masih belum menunjukkan apa yang akan mereka suguhkan pada tahun 2021 ini. Nah, bagi kalian yang tidak sabar untuk menggunakan prosesor terbaru ini, banyak dari prosesor ini akan muncul pada bulan Februari 2021 ini. Oleh karena itu, kalian tinggal hanya menunggu 1 bulan saja untuk menggunakan prosesor ini di Indonesia, guys. Sekian dulu video kali ini. Don't forget to like, subscribe, and comment jika Anda ingin memberikan komentar dan saran pada video saya. See you guys di video selanjutnya.